Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Banjirop akibat penurunan muka tanah di Pantura, Jawa Tengah, khususnya di Semarang, Demak, dan Pekalongan diperkirakan lebih cepat dibandingkan dengan wilayah Pantura di Jakarta. Apa antisipasi yang harus dilakukan? Kita akan membahasnya bersama dengan Heri Andreas, pakar geodesi ITB, dan juga ada Salahuddin, Wakil Wali Kota Pekalongan. Pak Salahuddin dan Pak Heri, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, salam sehat Pak Heri dan juga Pak Salahuddin. Saya akan ke Pak Heri dulu. Pak Heri, singkat saja nih Pak Heri. Jadi penyebab apa yang kemudian menyebabkan bahwa wilayah Pekalongan, Demak, dan juga Semarang ini akan lebih cepat tenggelam dibandingkan dengan Jakarta, Pak Heri? Ya, kalau kita lihat penyebabnya ada dua lah ya. Sebenarnya lebih dari dua, tetapi yang paling utama itu dua. Memang tanahnya itu memang tanah lunak yang secara alamiah turun ya, namanya kompaksi alamiah. Dan satu lagi akibat dari eksploitasi air tanah ya. Jadi dua hal itu yang menyebabkan turun, dan saat ini ya turunnya memang lebih cepat dari Jakarta ya. 10 hingga ada yang bahkan sampai 20 cm per tahun ya. Seperti itu ini ya, wilayahnya Mas. selain Semarang, selain Demak dan Pekalongan juga akan terjadi lebih cepat dari Jakarta tenggelamnya, Pak Heri? Potensinya ya, kalau kita bicara potensi, ya, karena laju penurunan tanahnya atau kecepatan tanahnya lebih tinggi saat ini ya. Tetapi apakah nanti bakalan benar-benar tenggelam, belum tentu. Dan saya yakin tidak akan ya. Kenapa? Karena pasti ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya. Hitungannya Pak Heri, kalau misalnya memang mau tenggelam, hitungannya itu tahun berapa kira-kira akan mulai terjadi? Nah itu dia, kalau kita bicara Pekalongan, sebenarnya pernyataan Joe Biden bisa lebih tepat ya. 10 tahun lagi, ya mungkin sepertiga kotanya sudah di bawah permukaan laut ya. Karena lajunya juga lumayan cepat itu tadi ya. Kalau di 2050, 30 tahun lagi dari sekarang, lebih pasti potensinya ya. Tapi kembali lagi bahwa itu hanya sekedar potensi, karena kita juga punya contoh ya. Di Jakarta itu kalau 2007 tidak kita tanggul, nah saat ini itu Pluit, Gunung Sahari, Ancol, itu sudah menjadi laut. Tetapi kenyataannya kan tidak. Nah itu artinya ya sebenarnya potensi itu bisa kita cegah lah. Baik, saya ke Pak Salahuddin. Pak Salahuddin, antisipasi dari pemerintah kota seperti apa mengenai ancaman tenggelamnya wilayah Pekalongan ini? Sebetulnya upaya itu sudah dilakukan, seingat saya sejak tahun 2005, saat itu saya jadi ketua DPRD ya. Jadi kita bikin penahan ombak itu tahun 2005, 5 tahun selesai. Tapi memang itu kita upayakan jalan lingkar utara waktu itu sampai sekarang belum disetujui. Kemudian memang agak menjadi tambah parah. Tetapi sekarang tahun ini kan sudah dimulai ada pembuatan tanggul di pinggir pantai. Terutama ini yang signifikan menurut saya ini adalah pembuatan pintu air atau bendung gerak di muara-muara sungai. Itu nanti akan menjadikan sungai kita itu bisa untuk menampung air hujan. Setelah kemudian ada pintu air, airnya disedot di muara, air di sungai menurun, kemudian bisa dikeruk gitu ya. Selama ini kalau nggak ada pintu air, mau dikeruk malah air laut yang masuk. Sehingga nantinya kalau muka air di sungai sudah lebih rendah dari selokan, itu air dari pemukiman bisa turun tanpa harus dipompa. Memang untuk daratan atau pemukiman kemungkinan masih bisa kita selamatkan. Tetapi untuk lahan pertanian, kayaknya untuk kembali menjadi pertanian padi juga susah. Sehingga harus ada upaya, selain upaya teknis pembuatan tanggul, bendungan, dan sebagainya, itu adalah kita sosialisasikan perubahan budaya masyarakat. Yang tadinya mungkin mempunyai rumah di atas tanah misalnya, kalau kemudian punya lahan yang tadinya sawah sekarang tergenang, itu mungkin juga bisa kita bikin pemukiman panggung, nanti pemerintah kemudian kita fasilitasi infrastruktur jalannya dan sebagainya. Yang tadinya transportasinya harus
pakai transportasi darat, ya harus ada perubahan budaya walaupun pelan itu ya, mulai transportasi air, penghidupan, mencari penghidupan juga ketika daerah pantainya sudah beralih ke pertanian perikanan budidaya atau kemudian perikanan tangkap. Memang harus pendekatan. Tetapi seperti tadi disampaikan oleh Profesor Andreas itu adalah upaya teknis, tetapi kita sebagai warga Pekalongan, terutama bangsa Indonesia yang punya sila pertama ketuhanan, ya, upaya-upaya memohon kepada Tuhan, baik berupa memperbanyak sedekah untuk mencegah bala, berdoa dan sebagainya, itu bagian dari upaya untuk supaya laut juga dikendalikan oleh yang punya laut, kan begitu ya. Oke, baik. Baik Pak Heri dan juga Pak Saladin, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Metro Siang, kita lanjutkan dialog kita berbicara mengenai ancaman banjir di wilayah Demak, Semarang, dan juga di Pekalongan. Saya ke Pak Heri. Pak Heri, dengan upaya tanggul ini tidak cukup efektif, lalu kemudian diupayakan untuk merubah budaya masyarakat dalam eksploitasi air tanah. Apa kemudian langkah-langkah yang mungkin perlu dilakukan yang lebih efektif supaya kemudian betul-betul bisa mencegah wilayah ini banjir begitu, tenggelam gitu maksud saya? Ya, jadi langkah-langkah bakunya sebenarnya sudah ada ya, atau rumus bakunya sudah ada dan sudah menjadi success story di tempat-tempat lain ya. Kalau kita berbicara Tokyo, Shanghai gitu ya, kemudian kota-kota di Amerika. Jadi langkahnya sudah ada. Yang pertama itu ya memang kita harus membangun tanggul. Itu tidak akan terhindari karena banjiropnya sudah datang ya. Tetapi kita harus pahami bahwa tanggul ini layaknya painkiller ya, penahan rasa sakit lah kita analogikan. Karena apa? Karena tanggulnya ikut turun. Nah, jadi untuk solusi sementara tanggul itu yes ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, karena kita tahu bahwa faktor penyebabnya ada dua, yang alamiah dan antropogenik ya, eksploitasi air tanah itu antropogenik. Berarti kita harus mengupayakan pengendalian dari eksploitasi air tanahnya. Nah, langkah kedua itu jangan menghentikan dulu air tanah, tetapi mencari dulu sumber-sumber air baku yang dapat menggantikan air tanah. Setelah ketemu, kemudian lakukan proses engineering, pipanisasi ya, bagaimana si substitusi itu bisa dilakukan. Baru setelah itu kita mengurangi atau menghentikan eksploitasi air tanah. Jadi jangan dibalik, kalau sekarang di stop kerepotan nanti teman-teman di Pekalongan, Semarang, Demak ya, karena suplainya belum ada. Nah, itu rumus bakunya seperti itu ya. Oke. Pak Saladin, apakah mengubah budaya masyarakat dalam pengguna air tanah secara berlebihan ini sudah ada hasilnya? Jadi kita tahu kebutuhan air masyarakat kan semakin meningkat. Betul tadi seperti yang disampaikan oleh Profesor itu, jadi kita mengupayakan sumber yang lain memang dari jaringan Petanglong ya, pemerintah pusat yang koordinir. Tapi memang ada satu kendala. Contoh misalnya yang sekarang sedang kita gagas sumber air di Kaliboyo. Itu kalau dikelola seperti rencana sekarang itu semacam oleh swasta yang harga jualnya misalnya sekitar 5.000, itu juga repot karena kita jualnya juga di bawah itu ya PDAM ya. Tapi memang itu alternatif yang bisa kita jaga dan saya kira tadi upaya teknis itu nanti kan ujungnya juga ada pengelolaan pompa air ya. Sementara kelemahan kita kan begitu, pengelolaan itu nanti butuh biaya besar tiap tahun dan itu sesuatu yang ketika kita sudah mompa kan terus, kita harus mompa terus itu. Sehingga memang budaya masyarakat selain penggunaan air tanah, ya memang budaya tadi, budaya dalam berkehidupan memang harus pelan-pelan kita adaptasi. Jadi Pak Saladin, tapi warga masyarakat yang tinggal di pesisir pantai itu apakah mereka sudah betul-betul paham wilayah mereka terancam tenggelam kalau mengeksploitasi air tanah secara berlebihan? Sementara masyarakat yang
tahu kan memang kondisinya sekarang sudah menurun atau sekarang sudah tergenang. Sebabnya mereka ya sebagian ada yang tahu, ada yang tidak. Memang kita tadi disampaikan kan daratannya terbentuk dari endapan gitu ya, lapisan endapan, jadi memang lebih mudah untuk menurun. Cuman kita sosialisasikan ke masyarakat ya, upaya yang kita lakukan untuk mencegah pemukiman tenggelam ya insya Allah bisa, cuman memang tadi lahan sawah itu kemudian mungkin harus kita relakan menjadi lahan pertambahan atau apa itu. Kalau bisa ya, kalau terpaksa mau bikin pemukiman di lahan pertanian sekarang ya tadi rumah panggung. Baik, Pak Salahuddin, dampak yang sudah terasa dengan banjirop yang terus meninggi ini seperti apa sih di sana? Kebetulan saya juga dari lahir ya di lokasi di wilayah pinggir pantai di Kelurahan Degayu, itu kita tahu betul dulu sawah itu mendekati pinggir pantai full tanaman padi. Sekarang tanaman padi sudah sampai mepet kampung saya, memang sudah hilang. Tinggal tanaman padi itu berarti dari perkampungan ke arah selatan, tapi yang perkampungan ke arah utara itu pertanian padi sudah tidak ada. Sekarang menjadi agak rawa lah seperti itu, cuman 1-2 sudah mulai ada yang dibuat tambak seperti itu. Jadi memang perubahannya sangat signifikan. Masyarakat kita kehilangan mata pencaharian sebagai petani sawah. Kemudian generasi penerusnya sekarang sudah jarang yang mau bekerja di sawah itu atau di pertambahan. Oke, baik. Kalau bisa kita sulap tanah itu bisa kita keringkan sehari semalam kering. Mungkin batas tanahnya juga sudah agak bingung masyarakat. Oke, terakhir ke Pak Heri. Pak Heri, dengan dinamika masyarakat yang mungkin masih terus menggunakan air tanah secara berlebihan dan kemudian dampak yang masih terus terasa, Anda memperkirakan kemudian nanti penanganan banjir ke depannya akan seperti apa nanti, Pak Heri? Ya, saat ini kan memang sedang dicari sumber air baku untuk mensubstitusi air tanah ya. Jadi upaya itu ada ya. Ya mudah-mudahan itu bisa dipercepat sehingga nanti akan datang waktunya ketika kita bisa mengurangi dan menghentikan eksploitasi air tanah supaya penurunan tanah tidak terus berlangsung ya. Nah, kita lihat ya, kalau saya masih punya keyakinan bahwa bangsa Indonesia ini kan hebat ya. Jadi kalau pada waktunya itu pasti ada solusi ya. Memang sedikit terlambat, tetapi ya kita harus terus optimis lah. Bahwa tenggelam itu hanya ini saja lah ya, potensi saja. Tapi baik, tidak itu harapan kita bersama. Terima kasih Pak Heri Andreas dan Pak Salahuddin telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Selamat siang Pak Heri, Pak Salahuddin.